Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel RB Channel NS. Nah, setelah sekian lama saya nggak bikin konten ya karena ada kesibukan di dunia pekerjaan saya. Nah, kali ini berkesempatan saya bikin konten lagi kayak gitu ya. Oke, kemarin ada beberapa hari yang lalu itu yang request ke saya untuk bahas terkait dengan khitan atau sirkumsisi seperti itu. Oke, nih guys, jadi khitan itu secara definisinya adalah kita sebagai tenaga medis itu melepas atau memotong ya lapisan kulit yang menutupi ujung penis kayak gitu ya. Jadi biasanya itu kalau bahasa Jawa itu kulup ya, kulupnya yang kulit lembek itu yang menutupi ujung penis itu dilakukan pemotongan seperti itu. Nah, kemudian tujuannya apa sih kayak gitu ya? Tujuannya itu banyak hal. Tujuannya selain dari ditunjang dari segi agama juga ada, kemudian ditunjang dari segi kesehatan pun juga ada seperti itu. Nah, kalau yang dari agama apa sih? Nah, kalau yang ditunjang dari agama itu kita sebagai umat muslim itu kita menyempurnakan agama kita dengan cara kita yang cowok itu khitan seperti itu. Nah, kemudian kalau dari segi yang kesehatan bagaimana sih gitu ya. Dari segi kesehatan itu manfaatnya dan tujuannya itu juga luas seperti itu guys. Nah, untuk khitan itu sendiri kan prosedurnya itu kan kita tujuannya untuk melepas lapisan kulit penutup di propitium atau ujung penis itu tadi ya. Nah, kalau misalnya kita sampai di usia besar atau juga kita masih dalam batas usia kanak-kanak ya, 6 sampai 10 tahun itu batas rentang dilakukan khitan seperti itu. Nah, kalau pada saat rentang usia tersebut terus dalam kondisi kita itu masih belum khitan. Nah, kemudian ada gangguan-gangguan atau penyakit kelamin pada lelaki seperti itu. Nah, itu yang bisa membahayakan seperti itu. Nah, otomatis biasanya itu yang sering kali terjadi adalah infeksi kayak gitu teman-teman. Jadi di ujung penisnya itu dia akan mengalami infeksi sehingga untuk membuka ujung penis itu kita harus menarik ke bawah kulitnya atau kulit yang lembek itu yang saya namakan propitium itu ditarik ke bawah sampai kelihatan ujung penisnya seperti itu. Nah, baru di situ kita bersihkan. Nah, itu kalau kita belum khitan. Nah, tujuannya khitan itu ada di situ teman-teman. Jadi tujuannya adalah untuk melindungi tubuh kita sebagai laki-laki itu agar lebih sehat kayak gitu ya, terhindar dari penyakit kelamin atau infeksi kayak gitu. Kemudian manfaat-manfaat yang lain dari sirkumsisi atau khitan itu sendiri apa sih kayak gitu ya. Jadi manfaatnya itu ada banyak. Selain kita terhindar dari penyakit infeksi, kemudian ada terhindar dari penyakit kelamin seperti itu ya. Kemudian kita menyempurnakan agama kita kayak gitu ya. Nah, itu jadi kita itu terhindar dari penyakit infeksi karena kalau sudah terjadi infeksi di daerah organ kelamin maka akan membahayakan kayak gitu ya. Nah, infeksi ini bisa berkelanjutan seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya infeksi itu tidak segera ditangani, apakah bisa menular? Jelas bisa. Jadi penularannya adalah ketika kita itu berhubungan misalnya antara laki dengan perempuan, berhubungan badan. Nah, itu akan menularkan penyakit infeksi yaitu penyakit menular kelamin kayak gitu ya. Nah, itulah bahayanya. Nah, seperti kita tahu penyakit-penyakit menular di organ vital itu ada banyak sekali ya, ada gonore, ada sifilis, kemudian ada yang lain seperti itu. Nah, itulah yang dijadikan waspada kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah perawatannya. Selain kita tahu tadi untuk mencegah adanya penyakit infeksi yang ada di dalam tubuh kita jika kita tidak khitan kayak gitu. Kemudian untuk perawatannya bagaimana sih kayak gitu ya. Kalau perawatannya itu gampang saja. Biasanya itu kalau sudah khitan biasanya kita akan melakukan perawatan luka karena memang di khitan itu kan kita
ada prosedur pembedahan kecil ya. Jadi ada pembedahan kecil sehingga ada proses penjahitan atau heading di situ, kemudian ada keluarnya, pokoknya intinya kita di situ telah melukai jaringan seperti itu. Nah, ketika sudah ada luka jaringan, maka kita harus memperbaiki seperti itu ya, dengan cara kita rawat luka kayak gitu. Nah, perawatan lukanya juga harus baik dan benar seperti itu untuk prosedurnya, kemudian konsepnya harus steril, kemudian harus bersih juga dalam perawatannya kayak gitu. Nah, kemudian yang perawatan yang lain yaitu kita menggunakan celana yang longgar, jangan sampai mepet dengan alat kelamin kita yang sudah disirkumsisi seperti itu. Nanti nambah gesekan, ketika ada gesekan maka menambah luka yang baru dan luka yang lama itu akan terinfeksi seperti itu. Sehingga proses penyembuhan lukanya itu menjadi kurun waktunya lama seperti itu ya. Kemudian ada lagi, kita tidak boleh sering-sering mengenakan air dulu. Itulah biasanya itu nasihat, jangan kena air dulu ya gitu kata dokter ya. Nah, itulah kenapa ketika kita itu merawat luka, setelah kita rawat luka biasanya di kurun waktu 2-3 hari dirawat luka lagi. Jadi selama 2-3 hari itu tidak boleh kena air, karena kalau sudah kena air maka jaringannya dia akan lembek seperti itu ya. Kalau sudah lembek biasanya itu tempatnya bersarangnya bakteri seperti itu. Itulah yang menjadikan infeksi itu muncul kayak gitu teman-teman. Nah, jadi itu untuk perawatan-perawatannya. Terus habis gitu kita juga ditunjang dari segi nutrisi ya. Kita memakan makanan yang mengandung nutrisi yang sehat bagi tubuh kita untuk membantu cepatnya proses penyembuhan luka kayak gitu ya. Ya protein, kemudian karbohidrat. Jadi makan-makan sayur, buah kayak gitu ya. Nah, tidak ada pantangan makanan bagi penyembuhan luka kayak gitu. Nah, semakin cepat sembuhnya kan semakin baik ya. Jadi tidak sampai kita itu nyeri berkelanjutan kayak gitu teman-teman. Jadi secara garis besarnya seperti itu untuk kita itu bahas terkait dengan sirkumsisi. Nah, jadi bagi teman-teman yang sudah kemarin tanya, nah inilah jawabannya di konten saya kali ini. Untuk selanjutnya, terima kasih. Saksikan terus di channel saya untuk pembahasan konten-konten yang selanjutnya. Silahkan jika ada yang mau request, tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.